Good morning, sir and madam. Before we start the presentation, I would like to introduce our team. There will be three presentations that will be presented. The first presentation it will be presented with the Muhammad Aziz. The second presentation it will be presented Modi Safia. The third presentation will be presented with Desi and Ayustari. Then we will be presented about the peran staf administrasi di Battalion Superindo. And the first presentation will be presented with the Muhammad Aziz. Di sini saya Muhammad Aziz akan menjelaskan latar belakang masalah dari peranan staf administrasi dalam pengelolaan data di Battalion Superindo Group. Yang pertama di sini ada berkembang pesat era globalisasi. Kenapa saya bilang berkembang pesat era globalisasi? Karena kita sedang memasuki tahap yaitu di generasi 4.0 yang dimana semua berbasis teknologi. Karena kalau tidak ada peranan dalam staf administrasi bisa mampu mengelola data yang baik atau mengelola administrasi yang baik, mungkin bakal ada yang namanya ketinggalan, atau kita harus beregenerasi agar bisa menciptakan suatu peluang yang tidak mengalami kemunduran dalam staf administrasi. Yang kedua, ada staf administrasi merupakan bagian dalam suatu divisi perusahaan yang sangat penting. Mengapa staf administrasi merupakan bagian divisi yang sangat penting? Saya bilang di sini karena tanpa adanya staf administrasi ini, perusahaan tidak akan berjalan. Kenapa tidak akan berjalan? Karena staf administrasi itu memegang peranan penting dalam pengelolaan data. Tanpa adanya pengelolaan data, staf administrasi, perusahaan tidak akan berjalan dengan baik. Dan yang ketiga, suatu organisasi memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat. Yaitu, organisasi harus memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat. Ketika staf administrasi mengunjungi klien-klien atau ini, mereka harus memberikan reward atau benefit atau profit yang sangat besar bagi para klien-kliennya agar bisa mendapatkan keuntungan di lain hari. Yang keempat adalah staf administrasi membutuhkan kreativitas yang amat tinggi. Staf administrasi ini sangat membutuhkan kreativitas yang amat tinggi karena sekalipun mereka melakukan kesalahan, pasti data yang mereka kelola tidak akan bakal baik. Jika data yang dikelola tidak baik, maka otomatis perusahaan itu akan menjadi kacau balau dalam peranannya di dalam masyarakat. Next. Tujuan penulisan ini yaitu untuk mengetahui peranan serta fungsi staf administrasi di Battalion Superindo. Yang kedua, untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang sering ditemui oleh staf administrasi pada Battalion Superindo Group, yaitu hambatan-hambatannya seperti kita sudah tahu banyak ya dari staf administrasi. Ya seperti mungkin tidak bisa menemukan data atau riset untuk mencari datanya yang susah, ataupun juga untuk mengumpulkan data-data yang baiknya kepada pihak-pihak yang berwenang juga amat sangat sulit. Dan yang ketiga, untuk mengetahui solusi yang harus diambil sebagai upaya dalam mengelola data administrasi pada Battalion Superindo Group. Next. Manfaat penulisan. Yang pertama, bagi penulis menjadi wadah bagi mahasiswa untuk bisa meningkatkan keterampilan kalian. Kenapa saya bisa bilang menjadi wadah bagi mahasiswa untuk bisa meningkatkan keterampilan kalian? Karena di dalam dunia kerja itu berbeda dengan dunia pendidikan yang kita alami selama ini. Mungkin di dunia pendidikan kita tidak mendapat tumpuan atau pembelajaran yang lebih tentang bagaimana aspek kerja, dunia kerjanya gimana. Terus dari SOP pun juga, dari misalkan harus ada peraturan yang berbeda dengan selama ini kita ketahui di dunia pendidikan. Terus yang kedua adalah bagi perusahaan, menjadi salah satu sarana kerjasama antara pihak perusahaan dan mahasiswa agar mahasiswa bisa mengaplikasikan pengalaman yang dapat. Jadi salah satu sarana kerjasamanya di sini adalah bisa timbal balik. Jadi suatu ketika perusahaan membutuhkan karyawan atau misalkan ini membutuhkan suatu narasumber atau yang lain-lain, mereka tidak usah mencari-cari lagi, langsung saja misalkan ke dunia pendidikan ataupun ke instansi-instansi yang sudah bekerja sama dengan perusahaan tersebut. Dan yang ketiga, bagi dunia pendidikan, menjadi referensi dan edukasi bagi pihak membaca serta pihak-pihak yang memerlukan terkait dengan dunia kerja. Dah, rumusan masalah.
Yang pertama, apa peranan serta fungsi staf administrasi di PT Leon Superindo Group? Yang kedua, ada hambatan-hambatan apa yang saja yang sering ditemui oleh staf administrasi dalam PT melakukan pengelolaan data di PT Leon Superindo Group? Yang ketiga, solusi apa yang harus diambil oleh staf administrasi dalam melakukan pengolahan data di PT Leon Superindo Group? Saya akan menjelaskan tentang metodologi penulisan. Yang pertama, studi pustaka. Definisi peranan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tindakan yang dilakukan seseorang dalam suatu peristiwa. Definisi staf menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah staf atau karyawan adalah bagian organisasi yang tidak berhak mengambil keputusan dan memberi perintah. Sedangkan definisi administrasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala upaya bersama untuk mendayagunakan semua sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. Oke, di sini saya akan mempresentasikan sejarah perusahaan Superindo. Superindo berdiri sejak tahun 1997. Superindo tumbuh dan berkembang bersama masyarakat Indonesia melalui kemitraan Salim Group dan Ahold Delhaize yang berada di Belanda. Superindo merupakan jaringan retail internasional Ahold Delhaize. Kemudian kesegaran dan kualitas produk selalu dijaga melalui pilihan sumber yang baik dan penanganan dengan standar prosedur operasional yang selalu dipantau. Visi dan misi perusahaan ini sendiri adalah visinya bernutrisi sehat, aman, dan terjangkau. Kemudian untuk misinya adalah memberikan produk paling segar, hemat, dan berkualitas setiap hari kepada konsumen. Dasar yang menjadi acuan dalam pengoperasian ini sendiri adalah nilai kebulatan tekad, integritas, dan keberanian. Aspek kegiatan usaha ini sendiri adalah Superindo merupakan perusahaan retail, produk-produk yang menyediakan kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman, dan kebutuhan lainnya. Yang dikembangkan melalui kemitraan antara lain Salim Group yang berada di Indonesia, kemudian Ahold Delhaize yang berada di Belanda. Ahold Delhaize ini sendiri berproduksi retail internasional yang memproduksi bahan-bahan makanan yang dikeluarkan ke luar negeri atau internasional. Oke, di sini struktur organisasinya ini sendiri ada store manager, asisten manager, kemudian asisten manager kedua, kemudian di sini ada di bawahnya purchase officer, merchandising officer, cashier officer, support officer. Asisten manager mempunyai fungsi yaitu memeriksa laporan dari bagian-bagian, mengkoordinasi semua bagian yang ada dalam setiap outlet, mengawasi pelaksanaan aktivitas perusahaan yang telah ditentukan. Kemudian traceable order, yaitu melakukan order barang, menjaga kelengkapan dan kualitas produk, kemudian menjaga kualitas produk, menjaga sanitasi, dan pemeliharaan aset. Merchandising officer bertanggung jawab terhadap pengadaan barang, bertanggung jawab terhadap kualitas produk, kemudian mengontrol dan mengarahkan merchandise. Cashier officer berfungsi untuk menghitung pemasukan tahunan, mengirim laporan harian ke kantor pusat, menyiapkan modul awal dan kasir. Support officer bertanggung jawab untuk menerima barang yang masuk ke toko, kemudian mengecek dan mentransfer absen karyawan, kemudian mencetak laporan penjualan harian untuk diarahkan ke manajer. That's all about the peranan administrasi di PT Leon Superindo. That's all with our presentation. Critic and comment that you will be asked for Q&A. Thank you so much. So, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.